Lens akan membawa kita pensiun di Bali. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas satu project. Ini merupakan anak kandung dari Thorchain karena hampir semua algoritmanya menggunakan token Rune dan juga berhubungan dengan Thorchain. Dan saya rasa ini merupakan token yang sangat unik sekali. Mengapa? Karena kita dapat meminjam uang, ibaratnya, tapi kita tidak terkena bunga sama sekali. Bunga 0%. Berikutnya, kita pinjam uang, tapi kita dibebaskan untuk membayar kapanpun, bahkan sampai kita tua nanti, kawan-kawan. Dan juga tidak ada likuidasi pada Lens ini. Ini merupakan proyek yang sangat unik. Mari kita membahas potensi dan juga ancamannya. Pertama di sini, kawan-kawan, ini adalah perbedaan dari yang namanya pinjam-meminjam menggunakan pegadaian, misalnya, dengan pinjam-meminjam di kripto. Misalnya seperti apa? Kalau di dunia nyata ataupun di pegadaian misalnya, jaminannya berupa motor kita, emas kita, dan sebagainya. Nah, kalau untuk di kripto ini kawan-kawan, jaminannya adalah kripto itu sendiri. Misalnya apa? Misalnya Bitcoin di sini kawan-kawan. Nah, misalnya Bitcoin menjadi jaminan, kita akan memberikan Bitcoin pada suatu aplikasi untuk pinjam-meminjam, dan kita akan mendapatkan stablecoin ataupun dolar di sini sebagai bentuk hutang ataupun pinjamannya. Jadi kita menjaminkan Bitcoin kita, dan kita mendapatkan uang berupa stablecoin. Mungkin terdengar aneh, tapi sebetulnya ini sangat baik sekali karena kita mendapatkan dua exposure. Yang pertama adalah di mana kita terkena exposure atas kenaikan Bitcoin jikalau pada saat bull run, dan juga kita mendapatkan uang liquid yang dapat kita gunakan, walaupun biasanya untuk rasionya antara jaminan dan juga hutang sebesar 1:0,5 hingga 0,3 kawan-kawan. Nah, berikutnya bagaimana jikalau kita ingin membayar hutang? Kita tinggal membayar hutang berdasarkan 0,5 tadi, dan juga kita akan mendapatkan kembali untuk jaminan kita ataupun aset utama kita. Nah, sekarang apa yang membuat Lens ini menjadi sangat unik sekali? Di mana kawan-kawan, lending and borrowing ini ataupun ibaratnya pegadaian ini dibangun di atas suatu DEX kawan-kawan. Dan DEX ini tidak lain tidak bukan adalah Thorchain ataupun ayahnya sendiri. Ini merupakan konsep yang sangat cerdas bagi saya. Mengapa? Karena nantinya kawan-kawan, jaminan yang kalian berikan kepada Lens ini nantinya akan dimasukkan dan dijadikan sebagai LP dan menghasilkan bunga. Jadi kita tidak perlu membayar bunga sama sekali untuk pinjaman kita. Nah, ini merupakan beberapa fitur unik dari Lens. Yang pertama, bunganya 0% ataupun gratis kawan-kawan jikalau kita ingin meminjam. Tidak seperti pinjol yang sangat tinggi sekali bunganya. Berikutnya, bayar kapanpun. Jadi tidak ada waktu untuk membayar, silahkan bayar kapanpun, suka-suka Anda. Berikutnya, kita lihat di sini tidak ada likuidasi. Jikalau pada AAV ataupun compound, itu merupakan lending and borrowing produk lain pada suatu kripto. Intinya mereka ini menerapkan likuidasi. Misalnya Bitcoin yang kita jadikan jaminan, nanti harganya turun 20%, 30%, kita akan terkena likuidasi ataupun aset kita akan dipaksa untuk dijual, kawan-kawan. Sama seperti di pegadaian ya. Jikalau kita gagal bayar, maka aset kita akan dilalangkan kepada orang. Berikutnya tidak ada Oracle, ini sangat aman sekali artinya. Berikutnya, support multi jaringan karena menggunakan infrastruktur dari Thorchain dan juga support native Bitcoin. Tidak seperti aplikasi lainnya yang hanya menggunakan Bitcoin palsu. Nah, ini merupakan beberapa kelebihan dari Lens. Sekarang kita akan membahas bagaimana Lens ini bekerja. Karena saya cukup tertarik dengan bagaimana Lens ini bekerja. Misalnya di sini kawan-kawan, Asep ingin ngutang dan menggunakan Bitcoin dia sebagai jaminan. Di sini saya menggunakan contoh harga Bitcoin $30.000, berikutnya harga Thorchain ataupun Rune $1. Mengapa saya membahas Thorchain ataupun Rune? Karena ini sangat penting sekali dalam proses lending and borrowing dia, ataupun hampir semua algoritmanya menggunakan Rune. Jadi saya membahas Rune di sini. Ini merupakan token dari Thorchain. Kalian dapat cek sendiri, RUNE. Berikutnya, LTV di sini ataupun loan to value saya posisikan sebagai 50%. Artinya jikalau saya memberi 1 Bitcoin, saya akan mendapatkan pinjaman sebanyak setengah Bitcoin, 50%-nya. Oke, jadi kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Lens. Pertama-tama, dia akan mengubah Bitcoin kita menjadi Rune, kawan-kawan, dengan jumlah berapapun. Intinya kalau di sini 1 Bitcoin $30.000, mereka akan mengubah menjadi Rune sebanyak $30.000, di mana 30.000 Rune pada kasus contoh di sini. Berikutnya, inilah di mana keanehan mulai terjadi, di mana mereka membakar Rune tersebut. Untuk apa? Kita akan bahas nanti. Berikutnya yang lebih aneh lagi, mereka mint ataupun mereka mencetak Rune sebanyak 15.000. Nah, 15.000 ini berdasarkan LTV yang 50% tadi ya.
Jadi jikalau pinjamannya 1 BTC, dia mendapatkan setengah BTC ataupun dalam kasus ini $15.000 dan juga 15.000 run kawan-kawan. Nah, apa fungsi dari hal ini? Fungsinya adalah ini sebetulnya untuk melakukan pencatatan kawan-kawan bahwa seseorang telah mendepositkan uang segini pada protokol ini. Berbeda sekali dengan beberapa protokol lain di mana mereka menggunakan nilai likuidasi sebagai patokan dan sebagainya, yang membuat kita akan mudah terlikuidasi jikalau misalnya harga jaminan kita turun kawan-kawan. Inilah sebetulnya kunci dari adanya Lens ini, di mana dia membuat suatu algoritma untuk mencatat hutang tapi tidak merugikan pemiliknya kawan-kawan dan membuat yang namanya no liquidation, bunga 0% dan sebagainya. Berikutnya apa yang dilakukan oleh timnya? Mereka akan mengubah run tersebut menjadi USDT kawan-kawan. Nah, sama ya porsinya ya, 15.000 run, 15.000 USDT. Baru akhirnya nantinya USDT ini akan diberikan kepada Asep. Dan terjadi 2 kali pencatatan. Yang pertama, seberapa banyak user melakukan deposit. Yang kedua adalah seberapa banyak pinjaman yang diberikan. Nah, ini sekarang kita akan membahas jikalau Asep ingin membayarkan hutang tersebut. Apa yang dilakukan oleh Asep? Sangat mudah sekali, dia akan mendeposit 15.000 USDT sesuai dengan hutang yang diberikan. Berikutnya, apa yang dilakukan oleh Lens ini? Yang dilakukan adalah mereka nge-swap USDT ini menjadi run, 15.000 run. Berikutnya ada burning juga, dan juga minting ataupun pencetakan. Dan ini kawan-kawan, ada sesuatu yang bagi saya dapat menjadi masalah di kemudian hari. Jadi setelah mereka membayar, akan ada pembatalan kawan-kawan ya. Jadi hutangnya dibatalkan. Secara logika pemrograman seperti itu, dan mereka ditugaskan ataupun diwajibkan untuk minting ataupun mencetak run sebanyak harga Bitcoin yang sekarang. Pada kasus ini cukup beruntung, mengapa? Karena harga Bitcoin masih 30.000. Jadi mereka tinggal mencetak 30.000 run, mendapatkan kembali Bitcoin kawan-kawan, ataupun mengembalikan kembali Bitcoin ke Asep. Nah, ada sesuatu ancaman di sini bagi saya. Apa itu? Ancamannya adalah dimana jikalau Bitcoin pace untuk kenaikannya lebih cepat daripada run, ataupun misalnya Bitcoin pada 1 tahun mendatang naik 5 kali lipat, tapi run hanya naik 3 kali lipat, ini berbahaya untuk run. Mengapa? Karena ada fitur minting ataupun mencetak run di sini sebanyak X jumlah Bitcoin, ataupun mereka diwajibkan untuk mencetak run sebanyak harga Bitcoin yang sekarang. Nah, jikalau Bitcoin harganya tinggi sekali tetapi run tidak naik banyak, artinya mereka akan mencetak lebih banyak run, yang artinya akan ada inflasi yang besar bagi run. Sebaliknya, jikalau run lebih kencang daripada BTC, run naik 2 kali lipat, tapi Bitcoin hanya naik 1 kali lipat pada cycle kali ini, artinya mereka untung, di mana run akan deflasi. Artinya run yang digunakan untuk mencetak Bitcoin tidak akan terlalu banyak. Artinya malah burning run terjadi dengan sangat besar sekali, dan run malah terdeflasi kawan-kawan. Nah, inilah kira-kira ancaman dan juga peluangnya. Untuk peluangnya, jikalau harga Bitcoin naik tinggi, nantinya kalian tidak harus membayar sebanyak itu kawan-kawan. Jadi semakin berkurang untuk beban bayarannya. Tapi untuk ancamannya, jikalau harga Bitcoin lebih kencang daripada run, ada kemungkinan inflasi run terjadi. Walaupun mereka memiliki circuit breaker ataupun memiliki pembatas di mana jikalau memang inflasi terjadi dan sangat tinggi sekali, run ini memiliki maksimal supply sebanyak 500 juta. Artinya jikalau nanti inflasi terjadi dan supply sudah menyentuh 500 juta, maka semua lending and borrowing ini di stop ataupun tidak dapat dilakukan. Nah, ini merupakan satu ancaman bagi saya, tapi saya rasa jikalau pada saat bull market seperti ini, harga run akan outperform Bitcoin sehingga cenderung aman. Nah, mungkin sekian kawan-kawan dari saya. Ini merupakan koin yang sangat unik sekali, mungkin cocok juga untuk di swing trading kan, karena memiliki narasi anak dari run. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.